Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membahas tentang khauf atau rasa takut. Secara etimologis, khauf berarti khawatir, takut, atau memiliki rasa tidak aman. Hal ini tercantum pada Quran Surat Al-Sajdah ayat 16. Fatajalah junubuhum anil mardazi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, lampu mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Khauf merupakan salah satu bukti iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini diperintahkan oleh Allah pada umatnya dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adim yauma tarnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhatin hamlaha wa taran nasa syakara wa ma hum bisyakara walakinna adaballahi syadid. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ayat 2. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Khauf diikuti dengan ketaatan dan amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas dalam hati. Hanya Allah dan orang itu sendiri yang mengetahui isi hati sebenarnya. Seorang mukmin harus berusaha menghindari api neraka dengan amal-amal soleh. Salah satunya adalah bersedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, An Ali bin Hatim radhiyallahu an qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ittaqun nar walau bisyikki tamri, yang artinya dari Ali bin Hatim radhiyallahu an berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu sekalian terhadap api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabbnya. Terdapat dalam hadis sebagai berikut. An Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha kutta faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira fa'atta ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum muqsanin, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah yang luar biasa, di mana saya belum pernah mendengar khutbah seperti itu, yang mana beliau bersabda, seandainya kamu sekalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sekalian akan sedikit sekali tertawa dan pasti akan banyak menangis. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW menutup mukanya sambil terisak-isak menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah SAW dapat berupa rasa takut tidak diterima taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal saleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah SAW, takut terjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah SAW, akan mendapat siksaan di dunia dan takut tidak mendapat nikmat surga. Tanda-tanda takut kepada Allah. Menurut Abu Samar tadi, seorang yang takut kepada Allah akan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Tampak dari ketaatannya kepada Allah. Ciri utama seorang hamba yang taat kepada dapat diketahui dari ketakwaannya kepada Allah, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan
menjauhi larangannya, ketaatan dilandasi oleh keimanan pada diri seorang hamba. Bagi seorang muslim, mengerti kepada Allah dapat terwujud dengan taat kepadanya. D. Menjaga lisan dari perkataan dusta. Bicara dengan lisan merupakan unsur utama dari seluruh interaksi sosial. Karenanya lisan harus dijaga dari ucapan kotor yang menyakiti lawan bicara. Bagi seorang yang takut kepada Allah, ia akan berhati-hati dalam bertutur kata dan memastikan perkataannya mengandung nilai manfaat. C. Menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa bersyukur pada diri seseorang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi semua kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. Untuk menumbuhkan rasa syukur ini dapat dilakukan dengan selalu menerima kenyataan dengan ikhlas dan melihat sisi positif dari setiap peristiwa hidup. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan pada diri hambanya yang beriman dan beramal saleh. D. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. Seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjaga pandangan bukan berarti memejamkan mata atau menundukkan kepala ke bawah, tapi mengendalikan hawa nafsu. Menjauhi makanan dan minuman yang haram. Banyak makanan dan minuman yang halal yang sudah diberikan oleh Allah. Sangat disayangkan jika ada manusia yang masih mengkonsumsi makanan yang haram. Keenam, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Seorang muslim akan menggunakan keduanya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat atau dinilai beribadah. Selebih dari itu, mereka akan menjaga keduanya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak dinilai berharga atau tidak bermanfaat. Sekian, terima kasih.